Nah, kalau Bahar saya nggak yakin dia Bang Alawi. Nggak yakin saya. Jangankan cucu Nabi, Bang Alawi aja mungkin dia tidak masuk. Soalnya nasab bapaknya aja dia nggak jelas. Kadang dia keturunan 29, kadang 28, kadang 38, kadang 34. Kan bapaknya 33. Loh, Habib kok ngaku cucuku 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Alasannya kok receh banget ya. Ana waktu itu baru bangun tidur. Gini modelnya. Ana waktu itu baru bangun tidur. Kalau Bahar nggak percaya dengan omongan saya, coba tes DNA antara kamu dengan adikmu yang bernama siapa itu, si KW Bangsat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ya, itu di awal tadi cuplikan potongan video dari TIJ yang terkadang kalau saya nonton di channelnya saya tertawa sendiri kadang-kadang temannya. Belum lagi Lubis. Kalau Lubis mungkin lebih ke serius ya. TIJ ini banyak guyonannya ya. Tapi terkadang memang masuk apa yang menjadi sindiran-sindiran dari TIJ tersebut. Nah, di video tadi, video pendek tersebut, beliau menyindir Bahar bin Smith yang memang nggak konsisten ya. Ngaku cucu ke-37 di pengadilan loh itu. Ngaku ke-38, ngaku 28, ngaku salah ngomong karena baru bangun tidur. Subhanallah. Coba akan kita lihat di sini teman-teman, ada satu video sudah dikompilasi menjadi satu. Bagaimana di situ omongan Bahar bin Smith ini nggak konsisten ya. Di satu tempat ngakunya cucu kesekian, di lain pengajian, di lain tempat ngakunya sekian. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ini video, salah satu video lama di pengadilan ketika mungkin beliau ini berbicara dengan nggak tahu ya penuntut umum atau siapa, mungkin hakim ya, yang katanya kalau kamu mengaku bahwa Muhammad itu adalah kakek saya, kok kamu bisa menjadi saksi yang memberatkan cucu Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Seolah-olah yang namanya Habib, yang namanya cucu Nabi itu harus kebal hukum ya, tidak boleh disentuh dengan hukum. Yo, luar biasa teman-teman ya. Ini narasi-narasi kotor seperti ini teman-teman. Coba kita simak. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba sebut lagi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad jaddad atau jaddi. Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Itu adalah khutbah anak punya kakek Al-Imam Ali Zainal Abidin di hadapan Yazid. Ketika Yazid sudah kacau balau, Yazid bilang azan untuk menghentikan khutbahnya, untuk menghentikan pernyataan Imam Ali Zainal Abidin. Muhammad itu kakekmu atau kakek saya? Kalau kau mengakui Muhammad adalah kakekmu, berarti kadzabta, kamu adalah seorang pendusta. Tapi kalau kau mengakui bahwa Muhammad itu adalah kakekku, maka bagaimana bisa kamu menjadi saksi pemberat ya terhadap cucu Nabi Muhammad SAW? Ini narasi kotor teman-teman ya. Seolah-olah orang mau didoktrin ya, yang namanya cucu Nabi, yang namanya Habib, Habaib ya, anak keturunan Nabi Muhammad SAW tidak boleh disentuh oleh hukum. Ini undang-undang dari mana? Ini hukum dari mana ya? Bagaimana dengan sabda Rasulullah ya berkaitan dengan Fatimah putri beliau? Seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri langsung yang akan memotong tangannya. Ini bentuk keadilan Rasulullah teman-teman. Tidak pandang bulu ya, mau orang lain ya, mau anaknya kalau berbuat salah ya dikatakan salah ya. Kalau memang pantas diberikan hukuman ya diberikan hukuman. Lalu orang ini mengaku teman-teman dengan kebohongannya, ketidakkonsistennya, mengaku cucu kesekian sekian, bahkan dengan tidak tahu malunya di pengadilan berani berkata seperti ini ya. Interogasi justru kepada nggak tahu ini siapa, mungkin penuntut umum atau hakim, mungkin disuruh menyebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian ditanya ya, kakekmu atau kakekku Muhammad itu? Kalau kamu mengakui kakekku, berarti bagaimana bisa kamu menjadi saksi pemberat ya untuk memberatkanku ya sebagai cucu Nabi? Seolah-olah kamu ini mau mendapatkan privilege khusus begitu ya, karena seorang Habib. Buktikan, coba buktikan
Ya, buktikan mana validasinya kamu benar sebagai cucu Nabi. Kalaupun terbukti nggak ada itu ya, nggak ada, pisahkan antara masalah kamu cucu Nabi dengan masalah hukum. Kalau kamu berbuat kesalahan, siapapun kamu, tidak ada hukum membeda-bedakan. Baik, sekarang kita simak ada cuplikan video yang sudah dikompilasi menjadi satu, teman-teman. Ketidakkonsistenan dari Bahar bin Smith ini yang mengaku kadang cucu sekian. Subhanallah. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita ikuti video ini selanjutnya. Check it out. Di video yang pertama, Habib Bahar di depan jamaahnya dan saat live, ia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad yang ke-38. Saat itu saya lagi bangun tidur. Loh, Habib kok ngaku cucuku 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Nah, coba teman-teman ya, begitu mudahnya ya membuat atau merubah statementnya teman-teman, yang katanya sebelumnya 38 menjadi 28 atau dari 28 ke 38. Coba alasannya kok receh banget ya. Ana waktu itu baru bangun tidur. Gini modelnya. Ana waktu itu baru bangun tidur. Coba kita lanjutkan videonya. Di video yang kedua, nih, di pengadilan Habib Bahar di depan pengadilan saat sidang kasusnya, ia mengaku cucu yang ke-29. Dan ketua majelisnya bingung. Di video yang ketiga, Habib Bahar saat membacakan manuskripnya di depan kelompoknya mengaku keturunan yang ke-34. Habib Ali, saya punya abang, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah video kelinglungan Habib Bahar mengaku cucu Rasulullah. Dari sini kita bisa menilai sebenarnya dia ini keturunan yang keberapa. Di setiap sesinya berbeda-beda dalam memberi keterangan. Hanya dia dan Allah yang tahu sebenarnya dia keturunan yang keberapa, atau juga dia sendiri bingung di keturunan yang keberapa pria ini. Hanya Allah dan dia sendiri yang tahu. Ya betul teman-teman, hanya Allah dan dia yang tahu. Tapi yang aneh bagi saya teman-teman, oke lah mungkin kalau ke 28 kemudian berubah jadi 38, atau sebaliknya dari 38 berubah jadi 28, mungkin masih agak mirip ya. Tapi tetap saja aneh ya. Aneh alasannya katanya baru bangun tidur. Waktu itu Ana baru bangun tidur. Tapi gimana nih? Ya, ngaku sebagai ke-29, ini kan jauh ini. 28, 38 agak mirip kan? 28, ada 8-nya di terakhir ya. Kata-kata 8-nya kan sama. 28, 38. 29 ini. Gimana? Kemudian 34 atau 33 katanya tadi doh. Coba lihat. Teman-teman ya, silahkan kalian simpulkan sendiri ya. Apa orang ini memang sudah menjadi kebiasaannya suka berbohong? Kemudian satu videonya tadi yang membuat saya paling muak ketika di pengadilan mengatakan, kalau kamu mengakui saya sebagai cucu Nabi Muhammad, maka bagaimana mungkin kamu bisa menjadi saksi pemberat bagi cucu Nabi Muhammad SAW? Ini subhanallah ya. Ini narasi-narasi yang sengaja dibentuk teman-teman ya, untuk mendoktrin umat seolah-olah yang namanya cucu Nabi Muhammad itu sekotor apapun, selicik apapun ya, semaksiat apapun tidak boleh disalahkan, tidak boleh ditegur ya, tidak boleh diberikan peringatan. Kemudian ketika dia melakukan pelanggaran hukum tidak boleh diberi sanksi hukum, alias harus kebal hukum. Ini hukum dari mana ini? Jangankan hukum dalam Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, cari di hukum mana ya, di hukum agama manapun ya. Coba, nggak ada yang seperti itu. Siapapun kamu, kalau salah ya salah.
La ilaha illallah. Baik, teman-teman, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita ya, agar kita semakin melek ya. Seperti inilah terkadang cerminan ya dari orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Mungkin tidak semua kita ponis seperti ini, karena tentunya mungkin masih ada orang yang lebih lurus ya, yang omongannya konsisten, teman-teman, tidak seperti ini. Tapi ya inilah teman-teman yang kita lihat, memang secara kebanyakan ya seperti ini. Omongannya ngelantur sana sini, nggak jelas ya, tapi dengan pedenya mengatakan dirinya sebagai anak cucu Nabi Muhammad ya, darahnya mengalir di dalam tubuhku. Subhanallah. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi insyaallah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.